Nah, pagi ini saya masih bicara tentang doa puasa. Saya bicara tentang kuasa doa dan puasa. Kita langsung saja baca ayatnya ya. 2 Tawari pasal 17, kita akan sama-sama baca di ayat yang ke-12 saudara ya. 2 Tawari pasal 17, ayo sama-sama kita baca 12. 1, 2, dan 3. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Ini menarik. Saya coba bagikan kepada saudara tentang seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Raja Yosafat. Siapa Yosafat? Seorang raja di tanah Yehuda, di Israel. Yang Alkitab katakan dalam ayat ini, sang Raja Yosafat itu kehidupan yang dia jalani itu katakan makin lama makin kuat, makin lama makin menjadi luar biasa kuatnya. Ini menarik saudara ya. Ini satu kehidupan yang spesial. Ini satu kehidupan yang dahsyat, yang hebat, luar biasa. Makin lama makin kuat, makin lama menjadi makin luar biasa kuatnya. Kita sama-sama tahu tendensi kehidupan kita manusia di dunia ini, biasanya kita itu makin lama makin lemah. Tubuh kita makin lama makin merosot, makin lama makin lemah. Bukan cuman hal yang jasmania. Banyak orang ekonominya pun seperti itu. Keuangannya, pekerjaannya, ya tahun demi tahun bukan tambah kuat pekerjaannya, bukan tambah mapan ekonomi keuangannya. Banyak kita melihat hari-hari ini pada masa krisis ekonomi global yang sedang terjadi, orang itu bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, keuangannya makin lama makin merosot, makin lemah, makin luar biasa lemah gitu. Termasuk rohani gitu ya. Termasuk kehidupan iman banyak orang Kristen bukan makin lama makin kuat, makin lama makin mengalami degradasi, kemerosotan, makin lemah imannya. Tapi percayalah, saya yakin sekali bahwa kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan yang Dia kehendaki adalah setiap kita boleh mengalami satu pertumbuhan gitu ya, makin lama makin kuat. Ya, iman kita pun Tuhan rindu makin lama makin kuat. Saya yakin juga termasuk kepada yang namanya pekerjaan saudara. Itu kerinduan Tuhan. Saya yakin sekali. Keuangan saudara, bisnisnya saudara, perdagangan saudara, keuangan saudara. Saya yakin sekali Tuhan rindu, Tuhan menghendaki ekonomi saudara, pekerjaan dagang saudara, keuangan saudara di dunia ini makin lama makin kuat. Bahkan menjadi luar biasa kuat seperti Yosafat. Tapi ada satu perkara saya mau ingatkan, Tuhan juga pasti rindu. Karakter kita juga, lebih-lebih karakter kita makin lama juga makin kuat dalam Tuhan. Nah, mari saya mau tunjukkan sama saudara satu rahasia gitu. Apa rahasianya? Seorang raja yang bernama Yosafat ini, dia itu makin lama makin kuat dan menjadi luar biasa kuatnya. Kiatnya apa? Rahasianya apa? Karena sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, ya, sebuah kekuatan yang luar biasa itu pasti ada rahasianya. Pasti ada kiat-kiatnya dong. Apa rahasianya? Nah, sebelum saya coba bukakan, tunjukkan rahasia kekuatan seorang Raja Yosafat, saya mau ajak saudara dulu memahami tentang hal ini. Tentang ciri-ciri, kriteria orang yang makin lama makin kuat, bahkan makin luar biasa kuatnya itu seperti apa sih ciri-ciri kriterianya? Coba saya bawa saudara pada ini. Sebetulnya apa sih artinya kuat itu gitu. Supaya kita ngerti, kok bisa makin lama makin kuat, makin lama makin luar biasa kuatnya. Saya bawa saudara lebih mendasar dulu. Kuat itu apa artinya di dalam Alkitab? Yang pertama saya coba bagi. Kuat itu yang pertama artinya adalah penuh tenaga. Ya,
penuh tenaga itu sama dengan kuat. Iya. Kalau misalnya secara rohani, saudara ya, kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan itu dengan sepenuh kekuatan kita. Kita cintanya kepada Tuhan ya sepenuhnya. Seperti contoh ayat ini misalnya. Yesus pernah bicara dengan seorang anak muda Farisi yang kaya raya. Perhatikan ayat ini, saya potong pada bagian ayat ini dengan cepat ya. Lukas 10:27, ini contoh ayatnya. Kuat itu yang pertama kalau bicara rohani, itu ya penuh tenaga dengan sepenuh kekuatan yang ada pada kita. Akal budi kita, hati kita, jiwa kita, segenap, sepenuh dan seterusnya. Saya baca ya. Jawab orang itu, orang yang kaya raya, orang Farisi muda itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, apalagi, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang namanya orang yang kuat di dalam Tuhan, itu kalau dia mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan, ya ciri-ciri kriterianya. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya, dengan segenap hatinya, sepenuh akal budinya, sepenuh kekuatan jiwanya dia kasih Tuhan, gak tanggung-tanggung. Itu ciri-ciri kriteria orang yang kuat di dalam Tuhan. Perjalanan imannya makin lama makin kuat. Bukan makin merosot, makin lemah, makin kuat. Cirinya apa? Makin mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya. Masa sukar makin masa sulit, makin segenap hati, segenap jiwa dia cinta sama Tuhan. Jadi kuat yang pertama itu artinya adalah sepenuh tenaga, sepenuh kekuatan. Itu artinya kuat. Yang kedua, saya artikan sama saudara, kuat di dalam Tuhan itu artinya adalah orang yang bersemangat, rohnya bergelora. Ya rohnya menyala-nyala, bersemangat untuk Tuhan. Makanya ada ayat dalam Roma pasal 12 ayat 11. Ini orang yang kuat tuh kayak orang begini nih. Makin lama makin kuat, makin luar biasa kuat. Nanti kalau Tuhan datang, dia akan serupa sama seperti Kristus. Kenapa? Bersemangat, kuat rohnya, kuat imannya. Coba sama-sama kita baca Roma pasal 12 di ayatnya yang ke-11. Mari saudara, 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gak boleh merosot. Gak boleh kita itu iman kita, roh kita, gelora roh kita itu makin lama makin kendor. Ibadahnya makin lama makin kendor. Kenapa kok bolos ibadah? Kenapa kok sekarang gak setia doa pagi? Banyak persoalan, banyak kesulitan gitu alasannya saudara ya. Terintimidasi oleh masalah, orang bisa merosot imannya. Ayat ini mengingatkan apakah ciri-ciri, kriteria makin lama makin kuat luar biasa itu apa ada pada kita. Sebab kuat itu artinya yang pertama sepenuh tenaga, dengan sepenuh hati kita mengasihi Tuhan. Yang kedua bersemangat. Meskipun ada masalah tetap bersemangat roh kita. Tetap bergelora iman kita melayani Tuhan. Meskipun ditindas oleh masalah tetap bersemangat, pagi-pagi masih gelap kita cari Tuhan. Kalau Anda bisa seperti ini, Anda akan makin lama makin kuat saudara. Bergelora. Saya berdoa setiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan gelora cinta seperti ini kepada kita. Jangan kendor kerajinanmu, jangan mengalami kemerosotan. Meskipun ada masalah, kerajinan kita gak kendor. Cari Tuhan gak pernah kendor, tetap menyala. Nah, yang ketiga saya mau katakan sama saudara, yang namanya orang yang kuat itu saudara ya, itu punya daya tahan. Kuat itu sepenuh tenaga. Yang kedua bersemangat. Yang ketiga kuat itu sama dengan punya daya tahan, endurance, punya daya tahan. Meskipun diintimidasi oleh masalah tetap punya daya tahan. Ada godaan-godaan tetap bisa punya daya tahan, gak jatuh dia. Ada ujian tetap dia kuat. Imannya, rohaninya punya daya tahan gitu loh. Saya berdoa pagi ini makin lama makin kuat seperti ini tuh ada pada kita. Punya daya tahan, gak mudah mundur, gak mudah menyerah dalam hidup kita. Itu ada pada yang namanya Yosafat. Mari kita lihat rahasianya.
orang ini jadi kuat, kok menyala-nyala, tidak kendor gitu ya hadapi persoalan. Bahkan bisa sepenuh hati cari Tuhan, bersemangat, bergelora rohnya. Rahasianya di mana? Makin luar biasa kuat ini orang. 2 Tawari pasal 17 ayat 3, 9 dan 10 menceritakan hal ini. Anda lihat ayat yang ketiga, coba saya baca ayat ini ya. Ayat ini kasih tahu apa kepada kita? Saya baca langsung ayat ketiga, dikatakan begini. Dan Tuhan dikatakan menyertai Yosafat, raja tadi, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya. Perhatikan, dan tidak mencari Baal-Baal, dewa-dewa Baal. Yang dia cari adalah Tuhan. Makanya gak heran Tuhan menyertai Yosafat, yang membuat Yosafat ternyata makin lama makin kuat kerajaannya. Imannya makin kuat, kerajaannya makin kokoh, harta bendanya makin kuat dan makin kaya raya. Kuncinya karena Tuhan menyertai dia, kata ayat 3, saya baca ulang ya. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Kenapa Tuhan menyertai Yosafat? Karena dia meniru gaya hidupnya Daud, suka mencari Tuhan. Salah satu yang menonjol dari kehidupan Daud itu adalah seorang a man of worship, seorang pemuji Tuhan, seorang penyembah. Daud itu seorang pendoa yang hidupnya melekat dekat dengan hatinya Tuhan. Rupanya Yosafat meniru Daud. Makanya salah satu kerajaan Yosafat itu kuat dia di pujian penyembahan. Ketika perang nanti lawan bangsa Amon, Moab, Meyonim, menangnya dengan apa? Puji-pujian penyembahan, doa kepada Tuhan. Sebab engkau baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Itu musuh dikalahkan loh. Mereka musuh membunuh musuh, musuh memangsa musuh. Mereka cuma lihat Tuhan yang berperang lewat kuasa doa, puasa dan pujian. Tiru Daud ternyata yang namanya Yosafat. Ini rahasia kekuatan daripada Yosafat disertai Tuhan secara langsung. Tuhan hadir dalam kehidupan Yosafat karena dia mencari Tuhan, makanya dia kuat. Hasilnya apa? Ayat 9 saya baca, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Lalu ketakutan yang dari Tuhan, hasil penyertaan Tuhan, menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Perhatikan, ada rasa segan takut setiap kerajaan tetangga. Apalagi sehingga mereka dikatakan apa? Tidak berani berperang melawan Yosafat. Kuat kerajaannya, imannya kuat, rohaninya makin lama makin kuat. Sama dengan kerajaan yang dia pimpin pun makin lama makin kuat. Gak ada kerajaan tetangga berani-berani ganggu yang namanya Yosafat. Karena mereka tahu ini raja yang kuat. Kenapa bisa kuat? Disertai Tuhan. Makin lama makin kuat. Karena memang kekuatannya Tuhan, dia suka mencari Tuhan. Ini sama persis dengan pengalaman Bani Korah dalam Mazmur pasal 84, saudara ya. Korah itu seorang pemuji Tuhan yang suka berdoa menyembah Tuhan. Rahasia kekuatannya adalah ini. Saya baca ayat 6 ya, Mazmur 84. Supaya Anda paham, saya terangkan lewat ayat kepada ayat. Berbahagialah, kalau Anda mau berbahagia itu seperti ini ya. Manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, saya mau terangkan sedikit ya. Kita nggak bisa menghilangkan kata ziarah dalam Alkitab. Kita seringkali terbius dengan istilah kata-kata ziarah yang ada di luar sana, di dunia sana. Misalnya ziarah kubur di tanah Jawa. Saya nggak tahu di luar pulau sana bagaimana, di Papua, di Sulawesi Utara, atau di mana Anda berada. Kalau di tanah Jawa itu ada istilah ziarah kubur. Kadang-kadang kita terbius dengan istilah di dunia, ada ziarah kubur. Kita nggak bisa hilangkan kata ziarah dalam Alkitab. Ziarah dalam Alkitab arti katanya bukan seperti itu. Ziarah kubur ke tempat-tempat seperti itu, bukan seperti itu. Bagi orang Israel di masa itu, ziarah itu artinya misalnya dari Betania
atau dari Bethlehem, atau dari tempat-tempat yang lain. Mereka datang ke Sion, datang ke Yerusalem, ke rumah Allah. Yerusalem, Sion, yaitu gambaran kedewasaan rohani. Itu tempatnya naik tinggi. Mereka berjalan di tempat yang lebih tinggi sambil memuji Tuhan. Kemana? Ke Sion, ke rumah Allah. Itu namanya ziarah. Meskipun jaraknya cuma 5 kilometer. Meskipun jaraknya cuma 3 kilometer atau 4,5 kilometer. Tapi yang namanya datang ke rumah Tuhan itu namanya ziarah. Ya, dikatakan yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi datang ke rumah Tuhan dengan satu hasrat, dengan satu tekad, dengan satu semangat. Saya berharap setiap kali kita datang kepada Tuhan, ke rumah Allah. Rumah Allah bagi kita bukan cuma gedung gereja. Sekarang sejak masa pandemi terjadi 2 tahun lebih itu, channel YouTube, media sosial itu jadi rumah Allah buat kita. Selalu saya katakan channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang itu menjadi rumah Allah buat setiap kita. Setiap pagi datang kepada Tuhan. Ini rumah Allah. Meskipun tidak nampak, tidak kelihatan, tapi kita menjadikan menjadi rumah Allah. Nah, ketika kita beribadah seperti ini, ada hasrat enggak? Ada gairah tidak? Ada semangat atau tidak? Biarlah setiap kali kita ibadah itu ada hasrat yang besar, tekad. Tidak ada yang bisa menggagalkan kita. Walaupun ada urusan ini, aku udah punya tekad tadi malam, hasrat, besok pagi aku mau ibadah. Itu ziarah. Kita nggak bisa hilangkan kata ziarah dalam Alkitab. Dan ini menarik. Pengalaman Bani Korah. Korah berkata gini, berbahagialah kalau ada yang ingin mengalami bahagia. Anda harus jadi manusia yang kekuatannya dalam engkau. Orang kalau suka mencari Tuhan di rumah Allah, seperti Yosafat, tidak cari Baal. Seperti Daud, cari Tuhan dalam doa. Cari Tuhan di rumahnya yang kudus. Hasilnya apa? Tuhan itu jadi kekuatan kita. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Kita bicara kekuatan loh. Orang yang suka cari Tuhan, Tuhan itu jadi kekuatan dalam hidupnya. Berbahagialah orang, kata Alkitab, diberkatilah orang yang kekuatannya adalah Tuhan. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, ya otomatis perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini bukan makin merosot, bukan makin lemah, makin lama makin kuat kita. Rahasianya di mana? Yosafat atau Korah, cari Tuhan, ziarah, tekad, hasrat, cari Tuhan. Setiap cari Tuhan bukan biasa. Cari Tuhan itu ada hasrat, ada semangat, ada tekad. Datang ziarah ke rumah Tuhan, seperti datang ibadah seperti pagi ini itu tidak gampang loh. Gangguannya ada saja. Kadang sodok ngantuk kita, ada gangguan ini. Apalagi Anda bukan di depan saya secara langsung. Ini lewat YouTube channel, ini lewat Facebook, media sosial, lewat frekuensi udara. Tapi saya percaya urapannya sedang dilepaskan hari ini. Anda bisa merasakan itu. Meskipun gak secara langsung, milikilah hasrat itu. Semangat itu ada, roh yang menyala-nyala cari Tuhan. Kalau Anda bisa cari Tuhan seperti Korah, engkau bisa cari Tuhan seperti Yosafat. Saya pastikan gini, engkau berbahagia. Kenapa? Kekuatan itu Tuhan. Tuhan jadi kekuatan saudara. Makanya berjalan hadapi tantangan, bukan makin lemah, makin kuat. Dari awal saya katakan, Tuhan rindu adalah kehendaknya. Saudara makin lama bertumbuh makin kuat. Berapa banyak saudara yang rindu pagi ini? Keluargamu makin lama makin kuat. Apakah kau rindu pagi ini ekonomimu, bisnismu, pekerjaanmu, keuanganmu bertumbuh makin lama makin kuat di tahun ini? Hasratlah cari Tuhan, bukan makin merosot. Karena kalau kita selalu tiap hari hasrat kita ziarah cari Tuhan, Tuhan yang jadi kekuatan kita, Anda gak pernah lemah loh. Anda gak akan pernah lemah. Anda akan makin kuat seperti Yosafat, makin luar biasa kehidupan kita. Jadi kalau Anda ingin tahun ini Anda mengalami kekuatan itu, miliki hasrat cari Tuhan. Hasilnya apa? Dikatakan apa itu 7? Apabila melintasi lembah Baka. Terjemahan asli lembah Baaka, bahasa Ibrani lembah Bek. Lembah apa itu? Lembah berbahaya.
lembah bayang-bayang maut. Itu lembah air mata tepatnya. Lembah Baka sama dengan lembah air mata. Apabila atau sekalipun melewati lembah air mata, dikatakan apa? Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Membuatnya, menjadikannya tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubuginya dengan berkat. Hebat loh. Kalau orang itu Tuhan jadi kekuatannya dia adalah Tuhan. Bukan makin lemah loh hadapi masalah. Sekalipun melewati lembah Baka, melewati lembah air mata, mereka membuatnya, menjadikannya tempat bermata air. Saya percaya masalah bukan jadi halangan buat orang yang kekuatannya adalah Tuhan. Lembah air mata dia bisa rubah menjadi tempat yang bermata air. Ini mustahil sebetulnya. Mata air tidak ada di lembah, mata air adanya di gunung, dari atas turun ke bawah. Lembah tidak ada mata air. Ini artinya yang mustahil jadi tidak mustahil. Di lembah kok ada mata air. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada mata air mengalir bisa kering enggak? Nggak bisa. Kalau mata air saya ganti dengan berkat dari Tuhan. Ada tidur, mata air berkat terus mengalir. Itu orang kalau kekuatannya Tuhan. Makanya bukan merosot, makin kuat. Luar biasa kuatnya. Anda jalan-jalan, Anda pergi kemana, itu namanya mata air berkat terus mengalir. Anda sibuk ini, lakukan ini, segala macam, mata air terus mengalir. Itu orang yang kekuatannya adalah Tuhan. Sekalipun kalau dia menghadapi yang namanya batu halangan, itu jadi batu loncatan buat dia. Kesulitan masalah tidak bisa mengintimidasi dia. Sekalipun melewati lembah Baka, lembah bayang-bayang maut, lembah air mata, dia membuatnya tempat bermata air loh. Bahkan hujan pada awal musim menyelubuginya dengan berkat. Dan lihat sama-sama kita baca dong ayat yang ke-8. Apa kata ayat ini? Orang yang suka cari Tuhan, hasratnya jiarah gelora cari Tuhan. Lihat ayat 8. 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat ini katakan, mereka akan berjalan makin lama, makin kuat, bukan makin lemah. Kembali, rahasianya di mana? Rahasianya adalah hasrat mencari Tuhan. Dapat kekuatan. Apa itu kekuatan? Sepenuh hati bisa mengasihi Tuhan. Apa itu kekuatan? Bersemangat, bergelora. Apa itu kekuatan? Punya daya tahan. Lewati lembah air mata, dia menjadikannya menjadi tempat bermata air. Kok bisa? Karena kekuatannya dia adalah Tuhan. Kalau saudara ingin tahun 2023 ini tahun kemenangan besar buat saudara, kalau Anda ingin tahun ini menjadi tahun mujizat besar, Anda bisa mulai chatting sekarang dengan iman. Dengan satu perkataan profetik yang Anda tuliskan. Aku percaya, Anda mulai tulis, katakan ini. Aku percaya tahun 2023 tahun mujizat besar dalam hidupku. Tahun 2023 tahun kemenangan besar dalam hidupku. Tahu rahasianya apa? Hasrat ziarah cari Tuhan. Berbahagia orang suka cari Tuhan. Ya. Seperti Daud, seperti Korah, seperti Yosafat, ya, keturunan daripada Daud suka mencari Tuhan. Makanya saya tunjukkan sekarang 1 Tawarin 17 ayat yang ke-5. Hasilnya Anda lihat, orang suka cari Tuhan, dia makin kuat dan dia mengalami ini. Saya baca ya, dikatakan 1 Tawarin pasal 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Lalu dikatakan apa? Sehingga, apa yang terjadi kata sehingga? Ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Bukan cuma makin lama makin kuat, Tuhan berikan dia menjadi kaya dan sangat terhormat. Makin lama makin kuat, makin kekuatannya luar biasa. Kuncinya di mana? Cari Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah dengan kita cari Tuhan, hasrat semangat punya daya tahan cari Tuhan, lalu gak ada persoalan? Saya gak berkata itu loh. Mari saya tunjukkan sama saudara perjalanan kehidupan Yosafat yang makin lama makin kuat, dan dia semakin kuatnya luar biasa kuat. Apakah ada persoalan? Ada.
Ketika dia makin jaya, makin sukses hidupnya, makin bertumbuh kuat kerajaannya, ekonomi keuangannya tumbuh, makin lama, makin kuat, makin kaya dia. Bagaimana perjalanan hidupnya? Nggak ada tantangan? Ada. Dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 1-4 dia hadapi masalah yang besar. Mari saya tunjukkan ayatnya. Masalah apa pendeta? Ini masalahnya. Saya yakin Anda tahu ayat ini. Setelah 2 Tawari pasal 20 ayat 1-4. Apa masalah mereka? Setelah itu dikatakan Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meonim. Amon, Moab, Meonim itu berperang mau hancurkan lawan Yosafat. Siapa sih mereka? Apa hubungannya sama Yosafat? Amon, Moab, Meonim. Saya boleh katakan mereka ini masih saudaraan dari keturunan Nuh, sebutlah begitu. Amon, Moab itu masih saudara. Masih saudara sama orang Israel, masih saudaraan sama orang Yahudi. Amon, Moab, Meonim. Amon, Moab sekarang ada di Yordania. Meonim itu bangsa Edom. Amon, Moab, Edom atau Meonim masih keluarga. Kadang-kadang kesel ya saudara ya, Anda kalau pakai Yosafat. Saya bertanya gini ketika baca ini, apa ya salahnya Yosafat? Masih keluarga kok, masih kerabat kok. Masa kerabat mau hancurkan kerabat, saudara mau hancurkan saudara? Ada bertanya, alasannya apa ya, salahnya apa? Nggak ada salahnya. Kesalahan Yosafat adalah orang iri hati, makin lama makin kuat. Kesalahannya adalah dia semakin menjadi kaya dan luar biasa. Keluarganya iri hati. Kadang kita ngalami seperti itu. Orang-orang dekat sama kita, orang-orang yang dekat awalnya berangkat kerja sama kita, usahanya sama-sama dengan kita, modelnya, profesinya, itu yang serang kita. Yosafat ngalami itu menyakitkan loh. Keluarga loh, kerabat yang menyerang gitu. Masalahnya di mana salahnya? Nggak ada salahnya. Salahnya Yosafat ya makin kuat, luar biasa kuat, makin kaya dia. Cara setan, cara dunia nggak pernah berubah sampai hari ini seperti itu. Kita sukses nggak suka dunia. Anda berhasil, setan nggak seneng. Karena Anda semakin diberkati, semakin jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, buat dunia ini, buat orang lain. Setan nggak suka itu. Makanya dihancurkan saudara ya. Datang 3 bangsa jadi satu. Dan saya percaya pasti 3 kelompok jadi satu. Amon, Moab, Meonim pasti berkata, ini rahasia ya. Jangan ngomong siapa-siapa. Kita serang tiba-tiba hancurkan si Yosafat itu. Enak dia makin kaya. Tidak ada yang tahu. Sampai yang namanya istilah apa ya, telik sandi, badan intelijennya kerajaan Yosafat pun tidak tahu. Orang-orang dekat prajurit tentara Yosafat kerajaan, tidak ada yang ngerti. Bangsa Amon, Moab, Meonim mau berperang hancurkan mereka. Rahasia, tidak ada yang tahu. 3 bangsa ini berkata apa? Diam, rahasia. Jangan ada yang tahu. Kita hajar serang tiba-tiba. Tapi menarik loh. Lihat ayat yang kedua, Tuhan singkapkan apa buat kita di sini. Saya baca ya, perhatikan baik-baik. Ini pengalaman yang orang yang kekuatannya adalah Tuhan. Saya berdoa, ini pengalaman saudara. Berbahagialah orang yang kekuatannya adalah Tuhan. Itu ini loh saudara. Ini loh kekuatannya. Kita nggak tahu, Tuhan yang kasih tahu. Dahsyat loh Tuhan. Lihat ayat ini. Datanglah orang, bukan prajurit. Bukan orang dekatnya Yosafat, badan intelijen negara pun udah tahu. Ini serangan perang yang tiba-tiba, tersembunyi. Tapi lihat, Yosafat boleh nggak tahu, tentara kerajaan boleh nggak tahu. Tapi lihat, Tuhan kirimkan, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Orang dari jauh kayaknya ini, tapi orang ini bukan orang sembarangan. Ini orang spesial, orang yang tahu seluk-beluknya Amon, Moab, Meonim, tahu cerita detailnya, mau hancurkan serang Yosafat. Ini bukan orang sembarangan, orang ini yang dikirim sama Tuhan untuk datang memberitahukan kepada Yosafat. Apa dikatakan? Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang Tuanku. Ini orang kayaknya dari jauh saudara ya, menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Pengalaman Yosafat, saya yakin bisa jadi pengalaman Anda. Anda adalah orang yang berbahagia
Kenapa? Kekuatan saudara adalah Tuhan. Kok bisa dapat kekuatan? Karena hasrat kita setiap hari mencari Tuhan. Karena kita punya kekuatan roh yang bersemangat cari Tuhan. Hasilnya apa? Allah jadi kekuatan kita. Ada orang mau serang saudara, ada orang gak suka mau hancurkan jegal usaha saudara, ada orang mau curi barang saudara. Ya namanya orang kerja, Anda gak bisa ngawasi pegawai, maafkan saya kata-kata terus terang ya, ngawasi orang dengan mata saudara. Kadang sudah diambil, kadang ada orang main belakang ngambil keuntungan dari saudara, kita gak ngerti, Anda gak ngerti gitu loh. Bisa begitu loh kerja, betul apa tidak? Kadang-kadang ada orang luar ngomong, lah iya ini pegawai kok tambah kaya, bosnya kalah kaya. Oh bisa terjadi seperti itu? Ya. Karena dia bermain belakang. Yosafat tidak tahu ini kerabat dekatnya mau hancurkan dia. Tetapi orang boleh nggak tahu, Yosafat boleh nggak tahu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhannya Yosafat, Tuhannya kita memberitahu kepada Yosafat. Ada orang yang dikirim. Kadang-kadang lewat banyak hal. Lewat peristiwa, kejadian, enggak tahu jadi tahu. Yosafat yang enggak tahu jadi tahu. Ini indahnya, ini luar biasanya orang yang kekuatannya adalah Tuhan. Woi, orang itu kalau cari Tuhan saudara ya, itu memang dia akan mengalami seperti ini, makin lama makin kuat. Karena penyertaan Tuhan, pembelaan Allah, pertolongan Allah. Saya betul-betul berdoa di tahun ini Anda mengalami itu. Ketika dia diberitahu ada musuh besar yang datang. Bagaimana reaksinya Yosafat? Dengan cepat, ayat 3 saya baca. Yosafat menjadi takut meskipun dia raja disertai Tuhan. Masih manusia, dia takut. Tapi bukan dikuasai ketakutan. Takut itu masih normal. Yang dikuasai ketakutan itu yang dosa. Saya gak bicara itu kepanjangan. Lalu karena takutnya, bagaimana keputusannya? Orang yang setia cinta Tuhan, terbiasa cari Tuhan, ini yang dilakukan. Ketika dia menjadi takut, Yosafat lalu apa? Mengambil keputusan mencari Tuhan. Karena udah terlatih cari Tuhan. Orang itu kalau percaya cari Tuhan ada masalah ya cari Tuhan. Dia gak cari yang lain. Cari Tuhan, cari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Berpuasa itu bagian daripada doa. Saya katakan kemarin kan sama saudara, masih ingat ya? Ada doa semalam suntuk, ada doa disertai nasar, ada doa disertai dengan puasa. Puasa ini bagian dari doa. Makanya orang berpuasa mesti berdoa mencari Tuhan. Gak cukup ada tidak makan, tidak minum. Di sela-sela kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, kita harus mencari Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia serukan doa puasa cari Tuhan. Dan dikatakan apa? Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Berkali-kali kita ketemu kata mencari Tuhan. Dari tadi saya bicara sama saudara, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Menghasilkan kekuatan yang menjadikan kita semakin kuat. Hasil doa puasa. Mencari Tuhan mereka dalam doa puasa. Tuhan kasih petunjuk. Anda baca terus ayatnya di rumah. Dalam peperangan itu Tuhan katakan bukan pakai senjata Yosafat. Pemuji yang di depan, nyanyi pujian. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Itu musuhnya gak kenal musuh kawan saudara. Mereka bunuh kawan. Musuh saling membunuh musuh. Dan mereka mati semuanya. Yosafat mengalami kemenangan. Bukan hancur loh. Jadi sebetulnya batu halangan jadi batu loncatan. Masalah bukan masalah buat orang jadi kekuatan. Punya kekuatannya adalah Tuhan. Saya berdoa hari ini Anda mengalami hal yang sama. Kemarin saya sempat katakan kepada saudara dalam doa puasa hari pertama di gereja ini sore kemarin. Saya melihat, saya perhatikan di mana saja gereja yang penuh kesaksian banjir mujizat. Jemaat gerejanya itu limpah dengan kesaksian mujizat, kesembuhan, keajaiban. Gereja itu pasti gereja yang kuat doa puasanya. Gereja itu gereja yang sering doa puasa. Makanya banjir mujizat. Kalau saudara ingin 2023 ini engkau banjir mujizat, banjir kemenangan, banjir keajaiban Tuhan, saya tantang saudara, bangkitlah dalam doa dan puasa. Lihat Yesus sebelum dia melaunching pelayanannya, memulai pelayanannya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia berpuasa 40 hari, 40 malam.
Makanya nggak heran begitu dia melayani sebagai manusia, anak Allah sebagai manusia, banjir mujizat, buta melihat, lumpuh berjalan. Rahasianya di mana? Doa puasa. Saya percaya dengan doa puasa. Anda yang belum doa puasa, ayo saya ajak saudara doa puasa bersama dengan kami. Mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Untuk Anda boleh ngalami apa? Banjir kemenangan. Bukan merosot, Anda makin kuat. Pokoknya orang percaya, pokoknya keluarga dan gereja yang kuat doa puasanya, sering puasa di gereja itu. Gereja itu pasti akan berjalan dalam dimensi banjir mujizat yang luar biasa. Bangkitkan doa puasamu hari ini, dan saya pastikan Anda berjalan makin lama makin kuat.